yang di kedua permohonan itu sih sebetulnya ada. Yang Suami Sandra Dewi timbun 76 miliar rupiah di rumah PPATK. Banyak modusnya. Suami Sandra Dewi sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah Terbuka (TINS), Harvey Moise, dilaporkan menyimpan uang tunai sebesar 76 miliar rupiah di dalam rumah. Hal itu terungkap berkat penggeledahan oleh Kejaksaan Agung, Kejagung-RI. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa ada banyak modus yang melatar belakangi seseorang menyimpan miliaran uang tunai di kediaman pribadi. Ya, banyak tujuan modusnya, ujar Ivan kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu, tanggal 6 April tahun 2024. PPATK akan terlibat dalam kasus tersebut sesuai kebutuhan dari penyidikan Kejagung-RI. Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, PPATK mampu mendeteksi sumber harta ataupun aliran dana Harvey Moise, meskipun banyak yang disimpan di kediamannya. Dalam banyak kasus lain sebelumnya tetap bisa terdeteksi sumbernya, ucap Ivan. Berdasarkan hasil penggeledahan di kediaman Harvey Moise dan Sandra Dewi, Pakubuwono, Jakarta Selatan, Kejagung-RI menemukan uang tunai 76 miliar rupiah dan melakukan penyitaan. Termasuk mobil mewah, yakni Rolls-Royce dan Mini Cooper, jam tangan, seperti Rolex Chronograph Paul Newman hingga Patek Philippe Nautilus 5980R001, dan logam mulia. Sebagai informasi, Harvey Moise adalah pengusaha kelahiran tanggal 30 November tahun 1985 berdarah keturunan Papua, Ambon, dan Makassar. Adapun, Harvey bukan sosok baru dalam bidang komoditas dan pertambangan. Sumber kekayaan Harvey diketahui berasal dari bisnis pertambangan. Keluarga besar Harvey telah lama berperan pada bisnis batubara dengan sejumlah perusahaan, seperti PT Refinit Bangkatin hingga CV Venus Inti Perkasa. Sementara itu, Harvey memiliki sejumlah bisnis di sektor tambang batubara, yakni PT Multi Harapan Utama, MHU, di Kalimantan Timur sebagai Presiden Komisaris. Tidak hanya itu, Harvey juga memiliki kepemilikan saham pada sejumlah perusahaan pertambangan, yaitu PT Refinit Bangkatin, RBT, yang merupakan salah satu produsen timah murni batangan, tin ingot, terbesar di Indonesia, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, mengungkapkan bakal mengevaluasi kembali rencana kerja dan anggaran biaya, RKAB, perusahaan tambang timah. Hal tersebut menyusul adanya kasus korupsi tata niaga timah pada izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka, TINS, tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022 yang menghebohkan publik belakangan ini. Staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara Irwandi Arif mengatakan, evaluasi RKAB tetap pada ketentuan yang berlaku. Selama perusahaan memenuhi syarat, maka tidak akan menjadi soal. Hanya saja, selama ini masih banyak perusahaan yang belum memenuhi persyaratan secara penuh. Kemudian kalau ada kasus yang menyangkut sekarang tentunya harus dievaluasi lagi. Semuanya, gak hanya PT Timah. Semuanya kan ada parameternya berapa, itu harus dilengkapi semua, kata dia di gedung Kementerian ESDM, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024. Sebelumnya, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Triwinarno mengungkapkan Kementerian ESDM telah menyetujui 15 RKAB dari perusahaan tambang timah bertanggal 26 Maret tahun 2024. Adapun kapasitas produksi dari 15 RKAB tersebut diproyeksikan mencapai 46.444 ton biji timah. Terkait dengan RKAB, sampai saat ini yang telah disetujui itu 15 perusahaan dengan kapasitas produksi 46.444 ton,
kata Tri Winarno dalam RDP bersama Komisi 7 DPR RI beberapa waktu lalu. Menurut dia, RKAB yang baru disetujui untuk 15 perusahaan tersebut telah mengambil porsi 65% dari kapasitas produksi tambang secara keseluruhan di 2023 sekitar 74.000 ton biji timah. Oleh karena itu, pihaknya pun terus mendorong para perusahaan tambang timah untuk segera merampungkan penyusunan RKAB. Sampai saat ini kami masih melakukan coaching terhadap beberapa perusahaan yang progresnya masih belum bagus, ungkapnya. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung, Kejagung, di tengah mengusut kasus dugaan korupsi IUPPT Timah terbuka periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Setidaknya, 16 tersangka telah ditetapkan. Dari jumlah tersangka yang telah ditetapkan tersebut, termasuk di dalamnya Direktur Utama PT Timah Terbuka periode tahun 2016 sampai tahun 2021 Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani.